Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, selamat petang. Semoga Anda baik-baik saja. Ya, aktivitas hari ini tidak kurang satu apapun. Terima kasih sudah mendukung channel saya ini. Perkembangannya walau lambat, tapi alhamdulillah perlahan ya. Sekarang subscribernya saya ini sudah di atas 5.000 ya, bagi saya itu sudah syukur alhamdulillah. Ya, sore ini kembali saya berada di Jalan Raya Rangkas Bitung Malingping ya. Tepatnya sekarang saya berada di Cileles, ya, pusat kampung Cileles ini. Dan disinilah pertigaan ya menuju Bojongmani, ke kiri pos-pos Sadang dan ke kanan Gunung Kencana guys. Ya, ini dia. Ini di depan jalan barunya ya, karena tadi sempit yang ke kirinya. Di sini ada pertigaan yang baru lurus, akses menuju Baduy ya, wisata desa adat di Banten, di Kabupaten Lebak, yaitu Baduy guys. Kita ke kanan ya, melewati pusat Kecamatan Cileles nantinya, kemudian memasuki Kecamatan Gunung Kencana dan nanti ke Malingping guys. Ya, jadi ini merupakan akses tercepat dari Rangkas Bitung ke Malingping. Jalan raya ini statusnya milik Kabupaten Lebak guys. Perkembangan pembangunan tol seksi 2 dan seksi 3 terus dikebut ya. Seksi 2 itu Rangkas Bitung Cikulur sudah sekitar 80% bahkan lebih. Dan mungkin di akhir tahun ini akan beroperasi katanya guys ya. Sampai Cileles bahkan ya, seksi 2 itu Rangkas Bitung Cileles guys. Ya, bagaimanapun akses dari dan menuju Banten Selatan, Malingping, Bayah dan sekitarnya merupakan pokok ya untuk pengembangan Banten Selatan. Terlebih kita di Bayah ini, di Kabupaten Lebak ini akan berdiri Geopark Bayah Dom guys ya. Geopark Bayah Dom yang tersebar nantinya di 14 kecamatan ya, dari mulai Sajra, Curug Bitung, Cipanas, Lebak Gedong, Cibeber tentu saja ya, Bojongmani, Lewi Damar ya, Cirinten, Cigemblong ya, Malingping, kemudian Cihara, Panggarangan, Bayah, Cilograng guys ya. Jangan lupa Gunung Kencana juga masuk ke areal Geopark Bayah Dom dan akan ditata dikembangkan menjadi areal konservasi yang memiliki daya tarik tersendiri yang bisa dikembangkan untuk mendorong perekonomian warga. Selain harus mengeksploitasi alamnya, sumber daya tambangnya, tetapi lebih kepada pelestarian dan mendatangkan perputaran ekonomi uang di sana melalui pendekatan pariwisata tentunya guys ya. Mudah-mudahan infrastruktur pendukung dari ibu kota, terutama dari Jakarta Raya ya, dari kota-kota besar menuju Bayah, dan geosite yang menjadi daya tarik wisatanya nanti semakin ditata dengan baik ya, berkualitas bangunannya. Seperti kita ketahui, ke akses Kabupaten Lebak ini terbagi menjadi 3 ya. Ada Lebak Utara dari mulai Rangkas Bitung masuk ke Sajra, Cipanas, Lebak Gedong ya, kemudian ke Desa Adat Citorek, ke Cibeber tembus Warung Banten Cikotok. Kemudian jalur tengah kita tahu dari Rangkas Bitung masuk ke Cimarga, kemudian juga bisa masuk ke Lewi Damar ya, ke Bojongmani, ke Cirinten, kemudian ke Cigemblong, dan bisa tembus ke Malingping juga guys. Dan kemudian jalur satunya lagi itu via Rangkas Bitung, kemudian Cibadak ya, Cileles, Cikulur, Cileles maksudnya, Gunung Kencana, Malingping guys ya. Dan nanti sampai juga ke Bayah, itu jalur yang utamanya yang ini yang kita lalui guys. Ya, jadi jangan heran ya, Kabupaten Lebak memang cukup luas wilayahnya, 4 juta kilometer persegi lebih ya. Merupakan kabupaten terluas di Provinsi Banten
dengan tipikal geografisnya, topografinya, maksudnya itu sangat beragam. Mulai dari pantai di selatan ya, dari Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Malingping, Cihara, Panggarangan, Bayah, Cilograng. Itu dia pantai ya. Kemudian dataran rendah dan perbukitan guys. Masuk ke pedalaman, Cigemblong, Bojong Manik ya, perbukitan. Kemudian Cilograng tentu saja dengan gunung luhurnya di Citorek ya, perbukitan. Dan di Lewi Damar itu ada desa adat Baduy dengan gunung kendengnya guys ya, lipatan muda yang ada di bagian tengah Pulau Jawa ini. Ya seperti itu saya mencoba mendeskripsikan Kabupaten Lebak agar penonton setia bisa mengetahui, bagi yang belum tahu atau memang tahu tetapi mungkin kita ada informasi-informasi yang dapat saya tambahkan atau selebihnya bisa ditambahkan di kolom komentar guys ya. Bagaimanapun kita harus optimis bahwa pembangunan yang multisektor terintegrasi, sumber daya manusia tentu harus utama, kemudian pembangunan sarana pendukung seperti pendidikan, baik negeri maupun swasta, kemudian mendorong kegiatan ekonomi masyarakat seperti pusat-pusat kegiatan ekonomi, pasar ya, sumber-sumber mata pencaharian warga juga harus dikembangkan, dan tak lupa infrastruktur jalan contohnya ya. Aksesibilitas harus diperbaiki sebagus mungkin, juga didukung dengan transportasi massal. Mudah-mudahan kedepannya semakin lengkap ya. Kita ketahui Malingping itu memiliki terminal simpang ya, tapi belum dikembangkan dengan baik. Dan mudah-mudahan ke depan ada juga angkutan umum yang lebih memadai menuju Banten Selatan ya. Ada operator-operator bis misalkan angkutan umum yang masuk, operator besar, dan itu bisa bersaing sehat melayani masyarakat dari dan menuju Banten Selatan ini guys. Terlebih nanti kalau tol Serang Panimbang sudah 100% beres dibangun, tentu akan mempercepat perkembangan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah Banten Selatan terutama. Seperti kita ketahui bahwa Banten ini masih kemajuannya, perkembangannya lebih pesat di utara, di Tangerang ya, Tangerang Raya, Tangsel maksudnya kabupaten dan kota Tangerang. Kemudian Serang, kota Serang dan Cilegon. Sementara untuk di selatan, Kabupaten Lebak dan Pandeglang masih kategori jauh dari kemajuan. Mudah-mudahan kita ada pemerataan seiring dengan penataan berbagai sektor yang bisa dikembangkan, bisa dikelola dengan baik, dengan maksimal. Karena sudah tahu semua kalau dari sisi sumber daya alam ya, Banten Selatan, Kabupaten Lebak, Pandeglang dan Lebak khususnya bagian selatan sangat subur makmur guys ya. Ada perkebunan seperti ini yang di Cileles, perkebunan kelapa sawit, ada membentang perhutani juga, dan ada berbagai mineral tambang ya, yang apabila itu memang betul-betul diperuntukkan untuk kemajuan daerah ya. Walaupun sudah hengkang ya, ada Antam dulunya di Cikotok, kemudian sekarang sudah menjadi pasca tambang sekarang guys ya. Makanya mungkin Geopark menjadi pilihan terbaik ya, apabila betul-betul memang profesional, memiliki kemampuan untuk manajemen pengelolaan secara baik, keseriusan, dan betul-betul ingin menggali potensi yang ada, mengembangkan sebagai sumber pendapatan untuk daerah guys, baik kabupaten maupun provinsi. Ya, kita sudah tiba di pertigaan Cileles yang nantinya ada ke pintu tol Cileles guys di sana. Dan di depan ini kita nanti melewati Kecamatan Cileles guys. Sengaja saya membuat vlog khusus menerangkan kondisi Kabupaten Lebak ya dari berbagai sisi, dan ini menjadi bagian vlog saya nantinya di beberapa titik berkaitan dengan bagaimana upaya
mengembangkan Banten Selatan dengan dihadirkannya ke depan itu Geopark Bayah Dom yang sudah dikuatkan oleh SK Menteri ya dari ESDM. Kemudian Bupati Lebak mengeluarkan, Ibu Bupati itu SK Badan Pengelola Geopark guys ya. Mudah-mudahan bisa ditetapkan menjadi geopark, paling tidak geopark nasional ya. Walaupun geosite-nya itu ada yang menjadi andalan bisa ke tingkat internasional seperti geosite endapan diorit di Lebak Pendei, Kecamatan Ciara guys. Kiranya itu yang dapat saya share di suasana sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan, atas kelemahan. Semoga kita bisa saling melengkapi. Semoga bisa saling melengkapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.